Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadanisa dengan NIM C0E024016. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi-fungsi pajak di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian pajak. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang sangat penting untuk mendanai berbagai kebutuhan, baik untuk pembangunan maupun pengeluaran rutin negara. Materi yang saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu menjelaskan cara dan sistem pemungutan pajak. Yang kedua ada menjelaskan sistem tarif pajak. Yang ketiga ada menjelaskan fungsi-fungsi pajak. Baiklah, materi yang pertama yaitu cara pemungutan pajak. Ada tiga cara pemungutan pajak, yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Stelsel nyata yaitu pajak berdasarkan penghasilan yang sebenarnya diperoleh. Kelebihannya, pajaknya lebih realistis, kekurangannya, pembayaran pajak hanya dilakukan di akhir tahun. Yang kedua ada stelsel anggapan atau fiktif stelsel, yaitu pajak berdasarkan anggapan, contohnya penghasilan tahun lalu. Kelebihan stelsel anggapan ini yaitu pajak dapat dibayar sepanjang tahun. Kekurangannya tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Yang terakhir ada stelsel campuran. Gabungan stelsel nyata dan anggapan. Kelebihannya menyeimbangkan penerimaan dan penyesuaian pajak. Kekurangannya yaitu perlu penyesuaian akhir tahun atau baik tambahan atau restitusi. Yang kedua ada sistem pemungutan pajak. Yang ada tiga sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Official Assessment System. Official Assessment System itu fiskus yang menentukan pajak terutang. Wajib pajak pasif, pajak timbul setelah surat ketetapan pajak. Yang kedua ada Self-Assessment System, yaitu wajib pajak menentukan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri. Yang terakhir ada withholding system, yaitu pihak ketiga yang menentukan pajak terutang, bukan fiskus atau wajib pajak. Materi yang kedua ada tarif pajak. Ada tiga tarif pajak, yaitu tarif tetap, tarif sebanding, proporsional, dan terakhir ada tarif progresif. Tarif tetap yaitu tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang itu tetap. Yang kedua ada tarif sebanding atau proporsional. Tarif dengan persentase tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan. Yang terakhir ada tarif progresif. Tarif dengan persentase yang semakin meningkat atau naik apabila jumlahnya menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Fungsi pajak itu ada dua, yaitu fungsi budgeter pajak dan fungsi mengatur atau reguleran. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, fungsi budgeter pajak, yaitu memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara. Kurang lebih 60-70% penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contohnya, penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN. Yang kedua ada fungsi mengatur atau reguleran. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh kebijakan pajak tersebut ada tiga. Yang pertama ada insentif pajak atau tax holiday, itu meningkatkan investasi domestik. Yang kedua ada pajak tinggi minuman keras, yaitu mengurangi konsumsi minuman keras. Yang terakhir ada pajak nol untuk ekspor, itu mendorong peningkatan ekspor. Baiklah, kesimpulan dari materi yang sudah saya bahas yaitu pajak di Indonesia dipungut dengan berbagai sistem seperti stelsel nyata, anggapan, dan campuran. Serta sistem-sistemnya ada sistem official assessment, self-assessment, dan withholding. Tarif pajak dapat tetap, proporsional, atau progresif. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara untuk pembiayaan dan sebagai alat regulasi untuk mengatur perilaku masyarakat.
mendukung kebijakan ekonomi, dan mencapai tujuan nasional. Sekian pemaparan materi yang sudah saya bahas. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.